Ya. Eh? Eternity later. Kamu nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan zaman Mesolitikum. Halo, nama saya Elsa Hairunisa Kamila dari kelas 10D. Saya absen 14. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari masa Mesolitikum. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum adalah salah satu periode zaman prasejarah, yaitu zaman batu yang dimana manusia pada zaman itu menggunakan batu sebagai alat dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Zaman Mesolitikum sendiri disebut dengan zaman batu tengah dan terjadi pada masa Holosen sekitar 10.000 tahun yang lalu. Sesuai dengan arti katanya dalam bahasa Yunani, yaitu mesos yang berarti tengah dan litos yang berarti batu. Zaman Mesolitikum berada di antara dua zaman batu. Zaman Mesolitikum atau disebut juga zaman batu Madia merupakan periode perkembangan teknologi manusia setelah zaman batu tua Paleolitikum dan sebelum zaman batu muda Neolitikum. Halo, perkenalkan nama saya Rita Zahwa alias Isla, absen 32 dari kelas 10D. Di sini saya akan menjelaskan manusia penunggu. Ini saya akan menjelaskan tentang manusia penunggu. Manusia penunggu zaman Mesolitikum adalah bangsa Tyrannosaurus yang diperkirakan merupakan nenek moyang orang Sakai, Aeta, Kabuin, dan Papua. Hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil ras Papua, Melanozoik atau Australopithecus. Di situs kampung tempat kebudayaan alat tulang ditemukan atau biasa disebut Borobudur. Fosil manusia Papua manusia dulu ditemukan di bukit Petang yang merupakan tempat sampah dapur. Manusia zaman ini di Sumatera atau biasa disebut Jawa. Sedangkan menurut Sasin, pendukung kebudayaan barat adalah nenek moyang suku Barat, yaitu keturunan Masweda dari Sri-Lanka. Manusia di zaman ini memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan dengan manusia purba zaman sebelumnya. Zaman Paleolitikum, tatanan kehidupan sosialnya juga lebih rapi, tertata, dan maju dibandingkan dengan penduduk. Halo, nama saya Dina Febri Kuniwati, absen kedua. Jadi di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri di zaman Mesolitikum. Jadi di sini saya akan menjelaskan zaman Mesolitikum, ciri-cirinya. Zaman Mesolitikum memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan dengan zaman-zaman lainnya. Zaman ini dapat dikatakan sebagai zaman peralihan antara kebudayaan batu tua dengan kebudayaan batu modern. Ciri zaman Mesolitikum ini antara lain yang pertama, manusia di zaman ini sudah mulai hidup menetap. Mereka tinggal
Yang kelima, ada ditemukan Jokemordinger atau tumpukan sampah dapur berupa tumpukan fosil kerang atau siput yang bentuk bukit setinggi 7 meter. Di sini ada tekstur perkakas atau peralatan dari yang dibuatnya sedikit lebih halus dibanding zaman sebelumnya. Terus alat-alat budaya zaman ini antara lain ada alat serpi, pipisan, kapak genggam, kapak pendek, dan alat-alat tulang. Terus yang terakhir memiliki peninggalan lukisan pada dinding gua. Lukisan tapak tangan ini diperkirakan merupakan bagian dari ritual agama. Untuk keperluan ilmu dukun atau untuk memperingati peristiwa penting yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Halo, saya Adelina Arya Rustian dari kelas 10D, absen 1. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan di zaman Mesolitikum. Halo guys. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan pada zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia di zaman Mesolitikum tidak jauh berbeda dengan kehidupan manusia di zaman Paleolitikum. Mereka masih memasuki kehidupan sehari-hari dengan mengumpulkan makanan dan berburu. Bro, ada mangsa. Bidik. Namun, manusia pada zaman ini lebih cerdas dibandingkan dengan manusia pendahulunya. Manusia di zaman Mesolitikum sudah mulai meninggalkan hidup nomaden atau berpindah-pindah. Mereka mulai membangun tempat tinggal semi permanen, menetap di gua-gua, di pinggir pantai ataupun di pinggir sungai. A few moments later. Selain tinggal dalam gua, manusia purba yang hidup di zaman Mesolitikum juga tinggal di sepanjang pantai dan mendirikan rumah panggung sederhana. Homo sapiens yang mendukung zaman ini juga sudah mulai menjinakkan hewan dan menjadikannya sebagai hewan ternak. Mereka juga saling membutuhkan dan saling membantu. Juga sudah mulai mengenal kerajinan dengan ditemukannya gerabah yang terbuat dari sari tanah liat, meski teknik pembuatannya masih sangat sederhana. Dari bekas-bekas tempat yang mereka tinggali, para peneliti menemukan peralatan dari tulang atau tanduk, bone kultur, lekes, alat serpi, ujung mata panah, pisan atau batu piring, kapak genggam, hebel, serta kapak pendek. Alat-alat tersebut banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, juga bisa terdapat. Assalamualaikum, nama saya Azhar Satyo Firnono, absen 5. Di sini saya akan menjelaskan kebudayaan dan peninggalannya. Abris South Roach dapat dikatakan sebagai goa yang menjadi tempat tinggal para manusia purba zaman Mesolitikum. Pada saat itu, goa ini digunakan sebagai rumah atau tempat berlindung dari cuaca dan binatang buas. Di tempat ini banyak ditemukan alat serpi, alat-alat dari tulang dan tanduk, serta tulang manusia jenis Papua melanisoid. Jokemordinger atau sampah dapur tersebut berupa tumpukan fosil kulit kerang dan siput yang membentuk bukit tinggi lebih dari 7 meter. Selain fosil kulit kerang, Dr. Van Steen Hallenfels juga menemukan banyak kapak genggam dalam Jokemordinger. Dalam Jokemordinger ditemukan pula kapak genggam yang berbeda dengan chopper atau kapak genggam di zaman Paleolitikum.
we go. Kapak ini disebut sebagai kapak genggam Sumatera. Kapak genggam ini serupa dengan kapak yang ditemukan di pegunungan Baskon serta di daerah Hoabin, Tonkin, Yunnan Selatan, sehingga disebut sebagai kebudayaan Baskon Hoabin. Pada penelitian di Gua Lawa, Sampung, Jawa Timur pada tahun 928 sampai 931, sebagian besar peninggalan yang ditemukan berupa tulang, sehingga disebut sebagai Sampung Bone Kultur oleh para peneliti. Hai, nama saya Muhammad Ibnu Anggara Putra, absen 21. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kebudayaan dan peninggalan serta menjelaskan peralatan di zaman Mesolitikum. Kebudayaan Toala. Alat-alat yang diketemukan pada kebudayaan Toala berasal dari batu yang menyerupai batu api dari Eropa. Berbeda dengan kebudayaan Baskon Hoabit, dalam kebudayaan Toala, mayat orang yang meninggal dikuburkan dalam gua hingga tulangnya mengering. Setelah itu, tulang-tulang mayat tersebut diambil kembali, dijadikan kenang-kenangan bagi keluarganya. Kebudayaan Baskon Hoabin. Selain kakap genggam, dalam kebudayaan Baskon Hoabin juga ditemukan batu giling serta fosil mayat yang diposisikan berjongkok dan dicat dengan warna merah. Peble Sumatera. Kapak genggam Sumatera ditemukan oleh Dr. P.V. van Steen Kallenfels pada tahun 1925. Ia melakukan penelitian di Bukit Kerang dan akhirnya ditemukanlah bapak ini. Bahan-bahan untuk membuat kapak tersebut adalah batu kali yang dipecah-pecah. H.H. Selain pebel di atas, Dr. P.V. van Steen Kallenfels juga menemukan kapak pendek di dalam Bukit Kerang, namun panjangnya berbeda dengan peble. Kapak ini lebih pendek, oleh karena itu alat ini disebut sebagai H.H. pipisan. Alat pipisan ini merupakan batu-batu penggiling beserta dengan landasannya. Selain dapat digunakan untuk menggiling makanan, batu ini juga digunakan untuk menghaluskan cat merah yang berasal dari tanah merah. Halo, nama saya Fanikanda Ramadhani dari absen 16. Di sini saya akan menjelaskan kepercayaan di zaman Mesolitikum. Kepercayaan pada zaman Mesolitikum. Manusia purba di zaman Mesolitikum sudah mengenal kepercayaan dan pengumpulan mayat. Apaan tuh? Mereka menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Bukti kepercayaan ini terlihat dalam tulisan di Goa Leang-Leang, Sulawesi. Merupakan satu dari ratusan gua yang tersebar di perbukitan Kars Maros, terletak di dalam Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung, Kabupaten Maros, dan Pangkep. Peninggalan prasejarah yang ditemukan di Leang-Leang adalah 2 gambar babi rusa, 27 lukisan telapak tangan, alat serpi bilah, dan mata panah yang diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Berupa gambar telapak tangan wanita serta hewan yang diyakini dapat mengusir roh jahat. Lukisan manusia zaman ini yang ditemukan di Pulau Seram dan Papua. Berupa gambar nenek moyang, gambar ini juga dianggap memiliki kekuatan magis sebagai penolak roh jahat. Gambar kadal dianggap sebagai penjelmaan nenek moyang atau kepala suku dan merupakan lambang kekuatan magis.
Ente kadang-kadang ente ya. Bukti adanya pengumpulan pada zaman Mesolitikum ditemukan di Giawa, Sampung, Jawa Timur. Serta di Kojokan Modunger, mayat-mayat zaman tersebut dibekali dengan kapak-kapak yang ginda, perhiasan, serta keperluan sehari-hari lainnya. Juga terdapat mayat yang diberi cat berwarna merah, tujuannya untuk memberikan kehidupan baru di alam baka. Temuan terbaru di situs Sangiran. Oke. Baru kita lihat tulang gajah atau mamut ini. Buaya katanya.
Preparing the Krabby Patty. Halo. Mana yang ngomong, Tan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan pada zaman ulang. Di sini kami akan menjelaskan. Peble Sumatera. Kapak genggam. Kalau ulang. Stop! Sebelum melanjutkan ke video selanjutnya, marilah kita bersama-sama untuk melindungi diri dari serangan virus-virus di luar sana. Alangkah baiknya kalian membeli masker dakbil yang harganya cuma sekian. Jangan lupa cek keranjang kuning. Kamu buka maskernya. Dah. Silakan kembali. Alhamdulillah mualaf. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. Mau kita kepukul, gak apa-apa, itu suatu resiko. Tapi beres itu teh saling memaafkan. Eta pisan. Mas gitu teh. Emang kalau jatuh emang kalau jatuh emang kudu digubralkeun meh. Realitana teh asup geuningan. Ini harus dimomenin sih. Terus memek
breaking. Ayo. Jalan dari sini. Terus nggak gituan kumaha? Gimana ini? Gituan deh. Gawe terusnya. Ya. 1 menit. Coba ulangi. Kumaha? Yang tadi. Lagi lama itu. Eta gitu juga. Jalan, yuk. Enggak. Ih. Kamu nanya dulu. Udah tuh. Jangan nangis. Jajang ya balik jajang. Ini maskernya kuat dan tahan lama loh. Jangan lupa beli ya. Terima kasih. Bye. Enggak. Musa aku. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena yang benar cuma perasaan aku ke seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.